Tuh ya. Nah, ini yang harus kita percayai lebih daripada kamu, lingkungan, dan diri sendiri. Kata Tuhan dalam Kejadian 1:27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya lah dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Jadi ternyata menurut Tuhan, kalau tadi teman kita bilang ikan buntal, tiang listrik, sawo busuk, sarang tawon, ya ternyata Tuhan nggak bilang begitu. Ternyata Tuhan bilang, kamu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita ini mirip Tuhan. Makhluk yang paling cerdas di bumi ini nggak ada yang lain. Hanya manusia. Sifat-sifat kita ini adalah sifat-sifat yang dianugerahkan Tuhan. Kita mirip Tuhan. Kemudian dikatakan bahwa diciptakannya lah mereka laki-laki dan perempuan. Seperti cerita awal tadi yang saya bilang. Tuhan yang menciptakan seseorang menjadi perempuan. Bukan sekedar kehendak ayah dan ibu. Ayah dan ibu boleh berkehendak supaya lahir anaknya laki-laki. Tetapi Tuhanlah yang menentukan atas otoritasnya sendiri untuk menjadikan seorang itu laki-laki atau perempuan. Sekalipun ayah dan ibu punya kehendak untuk berharap gitu loh. Ya. Jadi kalau saudara ada laki-laki hari ini, itu Tuhan yang tentukan. Tuhan yang mau kamu jadi laki-laki. Itulah di DNA yang saya maksud di dalam judul tadi. Kamu kalau hari ini laki-laki, percaya, terima bahwa Tuhan yang menciptakan kamu, menetapkan kamu menjadi seorang laki-laki. Begitu juga dengan saudara yang terlahir sebagai perempuan. Tuhan yang pengen, yang mau, yang menghendaki kamu lahir sebagai perempuan. DNA ilahimu adalah perempuan. Nggak usah merusak dirimu atau kurang yakin atau merasa tidak oke dan tidak nyaman dengan dirimu sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Syukuri dan nikmati karena Tuhan sendiri yang menetapkan supaya kamu terlahir sebagai laki-laki atau perempuan. Itu bukan kehendak manusia. Dan ingat, tidak ada yang di tengahnya. Yang nggak jelas laki-laki ke perempuan, nggak ada. Tuhan hanya menciptakan dua jenis manusia. Satunya adalah laki-laki, yang berikutnya lagi adalah perempuan. Tidak ada yang lain. Tidak ada jenis ketiga. Jadi kalau saudara hari ini laki-laki, saudara benar-benar laki-laki. Dan itu adalah keputusan Tuhan untuk menciptakan saudara sebagai laki-laki. Kalau saudara hari ini adalah seorang perempuan, itu adalah keputusan ilahi Tuhan untuk menjadikan saudara, menciptakan, menghadirkan saudara di bumi ini sebagai seorang perempuan. Tidak ada intervensi satu manusia pun dalam penentuan genetika seseorang. Tuhan hak otoritas penuh. Ya, orang tua hanya bisa berdoa dan berharap, tetapi final keputusan adalah di tangan Tuhan. Menurut kehendak dan rencananya, dia menjadikan seseorang. Ya, ini harus jelas dalam diri kita, terutama anak-anak remaja. Next, berikutnya. Yang kedua, di dalam Yeremia 1:5, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Bayangkan, sebelum saudara ada dalam rahim mama, Tuhan sudah mengenal saudara sempurna sebagai laki-laki atau perempuan. Ya, jadi bukan lahir dulu baru Tuhan kenal, oh ternyata laki-laki. Oh lahir dulu baru Tuhan kenal, oh ternyata perempuan. Bukan. Sebelum saudara bahkan ada dalam rahim ibu saudara, Tuhan sudah mengenal saudara itu sebagai seorang laki-laki atau perempuan. Bukan cuma itu, dikatakan bahwa ketika saudara mulai diletakkan dalam kandungan mama, Tuhan sudah menguduskan engkau. Dan berikutnya lagi, Tuhan sudah punya planning, ketetapan keputusan atas engkau, supaya engkau menjadi seorang yang berpengaruh,
seorang pahlawan, seorang yang akan menjadi inspirasi, menjadi nabi, penyambung lidah Tuhan, menjadi contoh dan teladan di bumi ini. Jadi bukan sekedar menambah jumlah penduduk. Ya, itu harus jelas identitas kita. Ya, berikutnya. Next-nya lagi. Yesaya 43:4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Kata Tuhan, engkau berharga. Kalau kata orang tua kita waktu marah, dibilang kita nggak berharga misalnya, itu hoax. Kalau kata teman-teman kamu, kamu jelek, nggak berguna, anak sial, itu hoax. Yang benar adalah yang ini. Tuhan bilang engkau berharga, mulia, dan Tuhan sangat mengasihi engkau. Bukan sekedar mengasihi, sampai memberikan manusia Yesus. Belum ya. Sampai memberikan seorang manusia yaitu Yesus, ya, sebagai gantimu. Ya, jadi Tuhan mengasihi saudara sampai memberikan seorang manusia namanya Yesus sebagai tukar nyawa saudara. Bayangkan, tukarannya bukan uang, tapi seorang manusia yang mulia, Yesus Kristus. Next, berikutnya. Mazmur 139 ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ya, Tuhan yang menenun saudara. Kenapa pakai istilah menenun? Karena tenunan itu dirangkai satu benang demi benang yang lainnya, hari demi hari, sampai genap 9 bulan 10 hari, saudara terlahir. Dari sebuah benih sampai berbentuk, sampai bulan ke-9, hari ke-10. Saudara dibentuk sempurna, ditenun oleh Tuhan. Kemudian dihadirkan di bumi ini untuk maksud dan tujuan yang mulia. Kalau bunga saja diciptakan untuk ada tujuannya, apalagi saudara. Ya, berikutnya, next. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi kita harus bersyukur, ya, karena kejadian kita itu dahsyat dan ajaib. Tadi contoh di awal sidik jari, ajaib sekali. Itu baru satu loh. Ya, saudara itu satu-satunya di dunia, nggak ada duanya. Ya, saudara itu adalah produk ilahi limited edition. Nggak ada yang sama seperti kalian di dunia ini. Yang mirip ada, tapi yang persis 100%, yang sidik jarinya kayak kalian nggak ada. Hanya kalian. Ya, jadi kalian itu ibarat produk langka ya. Ya, dan jiwa kita itu harus menyadarinya supaya kita bisa bersyukur, ya. Oke, berikutnya beberapa ayat lagi. Mazmur 139 ayat 15. Tulang-tulangku tidak tersembunyi bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Tuhan kenal kita sempurna ya. Next-nya lagi. Berikut. Ayat 16, matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Bayangkan ya. Dia yang melihat kita selagi kita bakal anak. Bakal anak loh, berarti ada kaitannya dengan Yeremia tadi. Belum ada dalam rahim, sudah dikenal. Baru bakal anak, Tuhan sudah kenal kita. Next, berikut. Nah, ini dia. Ini yang akan kita bahas di kelompok. Jadi itu tadi peristiwa-peristiwa mungkin terjadi dan membentuk gambar diri kita. Nah, untuk mengecek apakah aku identitasnya sudah jelas atau belum, apakah gambar diriku baik-baik atau ada problem, dilihat dari sini. Ya, nah ini yang perlu kalian catat dan tandai. Gak perlu semuanya. Kalian lihat saja, kemudian kalau itu cocok dengan keadaanmu hari ini, itu yang perlu dicatat ya. Misalnya nih, ternyata kalian orangnya suka minder. Ya, kalau lihat orang lain kayaknya aku nih paling jelek, rasa minder gitu, pemalu. Itu berarti saudara ada problem dengan identitas diri. Berarti saudara perlu ditulis untuk malam ini dipulihkan ya.
Atau saudara pernah menyesali hari kelahiran? Orang kalau ulang tahun, happy dirayakan, saudara tuh nyesal. Nyesal tahu tanggal lahir saudara gitu ya. Menyesali hari kelahiran. Kalau saudara kayak gitu juga, tulis ya. Atau saudara tuh suka mengutuk diri sendiri. Memang aku ini anak sial, memang aku tak berguna. Ya memang aku ini coba aku tak lahir ya, misalnya gitu ya. Berarti saudara ada masalah dengan identitas diri juga, tulis ya. Atau saudara kalau ada masalah, tantangan, problem, suka menghukum diri sendiri. Suka mukul-mukul kepala sendiri, atau kepalanya suka dijedukkan ke dinding, dicakar-cakar mukanya gitu misalnya ya. Dijambak-jambak rambutnya. Berarti ada masalah dengan identitas diri saudara. Catat ya. Atau saudara pernah ingin atau pernah melakukan percobaan bunuh diri. Karena saudara merasa hidup saudara kayak nggak berguna gitu ya. Tulis. Berarti you have problem with your identity. Ada problem dalam diri saudara tentang identitas diri. Ya. Berikut, tidak enjoy atau tidak menerima diri sendiri. Sebagai laki-laki itu perempuan. Kayaknya nggak terima ya aku laki-laki gitu ya. Atau nggak terima aku di perempuan. Karena faktor-faktor tadi. Catat kalau itu ada ya. Kemudian saudara juga terikat kebiasaan buruk. Karena udah frustasi dengan diri sendiri, akhirnya terikat kebiasaan buruk entah alkohol kah, narkoba kah, apalah dosa-dosa moral yang lainnya, silakan ditulis juga ya. Atau saudara adalah orang yang mudah putus asa, sedikit-sedikit putus asa. Berarti ada problem juga dengan identitas diri. Lalu berikutnya merasa tidak bisa berubah lagi. Kayaknya aku udah ditakdirkan begini nih. Nggak bisa berubah lagi, nasibku lebih baik. Kalau saudara pernah berpikir atau sering berpikir seperti itu, tulis. Itu perlu dipulihkan. Atau saudara adalah orang yang mudah terintimidasi, mudah tertuduh, mudah merasa bersalah gitu ya. Ada apa di kampus, aduh kayaknya aku yang salah ya. Kursi hilang di kelas, kayaknya aku yang salah gitu ya. Ada gempa bumi di bumi ini, kayaknya aku yang salah. Ya, suka merasa bersalah gitu, terintimidasi, sangat mudah ya. Tulis kalau itu saudara sering gitu ya. Atau takut dikritik, kalau orang kritik saudara kayaknya udah kiamat ya. Aduh, aku merasa kayak nggak berguna. Hari ini aku dikritik dosen atau teman, ya. Nah, itu tulis juga ya. Atau takut kesepian, saudara paling takut kesepian, takut ditinggalkan, takut nggak ada teman. Karena mungkin saudara pernah apa, diabaikan kah, atau dikucilkan, atau dibully. Sehingga saudara tuh takut merasa kesepian, takut kesepian. Tulis. Atau ada juga yang suka gonta-ganti pacar karena nggak puas. Cari apa ya? Cari identitas diri sebenarnya kalau orang gonta-ganti pacar tuh, ya. Atau yang merasa tidak aman, dia kalau duduk tuh suka kayak ada yang apa ya? Kayak jangan-jangan ada orang yang nanti apa? Was-was yang berlebihan, kayak merasa nggak aman ya. Atau orang yang suka gampang lari dari risiko. Kalau ada apa-apa tuh suka mudah lempar ke orang lain. Padahal jelas-jelas misalnya kita yang salah, tapi suka cari kambing hitam. Ya. Lalu berikutnya adalah perfeksionis, ingin sempurna. Nggak ada orang yang sempurna. Kesempurnaan itu adalah kekurangan, kelemahan. Perfeksionis itu adalah penyakit. Ingin sempurna itu adalah penyakit. Ya. Atau mengejar sukses supaya berasa lebih berharga. Karena sekarang kayaknya belum berharga nih. Jadi motivasinya untuk sukses itu adalah supaya merasa berharga. Karena dia sekarang merasa kurang berharga. Ya. Next-nya lagi. Ya, sepertinya lewat sekitar 10 menitnya ya. Lalu, saudara ternyata orang yang caper, suka cari perhatian. Ya, kalau ke kampus, duduknya suka di atas meja. Pokoknya aneh-aneh lah biar cari perhatian ya. Atau kalau di sekolah guru bilang semua sepatu harus hitam, saudara pakai ungu gitu ya. Rambut nggak boleh cat, saudara cat gitu ya. Lengan baju diturunkan, saudara lipat gitu ya. Pokoknya caper gitu, nampak ya. Itu biasanya ada problem dengan dirinya, identitas. Atau memberontak kepada orang tua, suka ngelawan orang tua. Ada problem juga ya. Atau marah-marah tanpa alasan. Atau mudah melempar kesalahan, tadi udah ya. Lalu menyenangkan orang lain dengan harga apapun supaya diterima. Ya, dibilang harus ngerokok biar jantan, ikut. Yang penting ada kawan, jangan ditinggalkan. Bilang harus narkoba biar keren, ngetren, ikut ya, biar diterima ya. Dan yang terakhir memanipulasi orang, memanfaatkan orang lain demi dirinya.